Dan malam ini, jebakan itu amat sangat sempurna. Kita dipaksa membiayai sistem yang bahkan mereka nggak pernah hadir pas kita lagi gelap gulita. Namun negara memaksa kita saat kita memiliki ladang yang basah. Paling depan membawa kalkulator sangat ajaib di sekitar kita. Selamat malam para pemilik tanah dan pembayar iuran yang sah. Pernah gak sih kita merenungkan sebuah logika hukum yang sangat ajaib di sekitar kita? Oke, aku berikan satu contoh. Ketika aparat menemukan tanaman ganja tepat di pekarangan tanah kita, itu dianggap kejahatan dan itu sudah pasti akan ditujukan bahwasanya ganja itu adalah milik kita, si punya tanah. Namun apabila tanah kita ditemukan bongkahan emas, sumber gas, metana, maka negara akan secepat mungkin merebut tanah kita. Ya, selamat datang di negara Indonesia. Sebuah aturan main yang sangat adil, bukan? Sisi gelapnya jadi milik kita, namun sisi terangnya yang menguntungkan tentunya otomatis akan disita oleh sistem. Logika bolak-balik ini ternyata merembet sampai ke cara kita bertahan hidup di dunia digital. Saat kita bertati-tati membangun usaha, modal pakai duit sendiri, edit konten, sampai subuh pakai kuota sendiri. Mungkin apabila ada influencer atau selebgram di luar sana yang memiliki karyawan, mereka membayar karyawannya sendiri. Dan negara tidak pernah hadir untuk modalin kita. Mereka nggak mau tahu bagaimana caranya kita memutar uang pas pasar lagi sepi atau jualan online kita nggak laku. Namun, begitu usaha kreatif digital kita berkembang pesat, algoritma kita meledak, FYP di mana-mana, dan ada cuan masuk ke rekening, negara langsung hadir paling depan membawa kalkulator untuk menghitung dan memotong sebagian keuntungan usaha kita atas nama pajak konten kreator dan penjualan online. Ya, seperti yang sudah kita tahu bahwasanya pemerintahan sudah ketok palu untuk menambah pajak pemasukan bagi setiap individu, konten kreator digital atau selebgram atau lain-lainnya. Kita dibiarkan berjuang sendiri di waktu susah, namun negara memaksa kita saat kita memiliki ladang yang basah. Dan puncak dari segi komedi satir ini adalah urusan fasilitas dasar. Ingat saat listrik Jawa padam mendadak kemarin? UMKM hancur. Banyak pedagang yang jualannya tiba-tiba basi. Banyak peternak yang hewan-hewan ternaknya pada mati. Karena pemerintah main matikan listrik sepihak tanpa adanya komunikasi. Akibatnya, listrik hanya jadi pajangan, jualan online kita mati total, dan apa respon yang kita terima? Kita dituntut untuk punya jiwa yang besar,
Bahkan ada buzzer-buzzer yang menyatakan bahwasanya kita yang salah, kita yang kurang prepare, kita yang kurang persiapan. Padahal kita tidak pernah menerima informasi pemadaman listrik dari PLN. Saat kita menuntut ganti rugi, no. Negara angkat tangan. Kejam? Bukannya seperti itu negara kita selama ini. Dan kita harus memaklumi, harus mengerti kalau batu bara lagi menipis atau PLTU lagi lelah. Ya, kita dipaksa menerima kerugian dengan lapang dada. Tapi coba kita balik situasinya. Begitu kita telat bayar tagihan listrik atau pajak kendaraan yang cuma beberapa hari karena modal kita habis untuk menutup kerugian kemarin, apakah negara mau memaklumi kita? Kupikir tidak. Atau apakah negara mau mengerti? Gak ada kata maklum, sayang. Petugas instansi berwenang akan datang dan mereka punya hak penuh untuk memutus aliran listrik rumah kita dalam sekejap. Sampai di babak ketiga ini, sebuah trilogi dari lingkaran teror tanpa sentuhan akhirnya tuntas kita bedah bersama. Di episode pertama, kita belajar tentang ritual sunyi. Ya, sebuah metode melumpuhkan nalar lewat sensor internet agar kita tidak melihat realita dunia luar. Di episode kedua, kita melihat bagaimana ekonomi kita dibuat lumpuh lewat pemadaman listrik mendadak di tengah paksaan kompor elektrik. Dan malam ini, jebakan itu amat sangat sempurna. Kita dibiarkan mandiri saat susah, dibatasin saat ingin tahu, tapi diburu sampai ke algoritma terkecil saat kita menghasilkan pundi-pundi cuan. Cukup dengan intipan pajak di balik layar HP kita, mereka bisa memotong nafas usaha kita dalam hening. Kita dipaksa membiayai sistem yang bahkan mereka nggak pernah hadir pas kita lagi gelap gulita. Tapi, kalau kita pikir trilogi keanehan ini sudah berada di ujung jalan, sepertinya kita salah besar. Karena semua paradoks yang kita bahas malam ini sebenarnya hanyalah gerbang pembuka dari sebuah plot besar yang jauh lebih gila. Sebuah kenyataan yang sengaja disimpan tepat di titik di mana kita merasa semuanya sudah selesai atau merasa aman-aman saja. Jadi, sebelum kita memejamkan mata malam ini, coba kita lihat atap kamar kita yang gelap dan coba tanyakan dalam keheningan. Apakah kita benar-benar pemilik atas hidup kita sendiri? Simpan pertanyaan itu karena di episode selanjutnya aku bakal bongkar bagian paling akhirnya. Watch out and stay tuned. Have a good night.